Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Gita Ramadhani dari kelas 10B nomor absen 35 SMA Negeri 1 Sleman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai Kerajaan Majapahit. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menyampaikan daftar isi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pengertian Kerajaan Majapahit. Yang kedua, latar belakang berdirinya. Yang ketiga, ada kepemimpinan Kerajaan Majapahit. Yang keempat, fase kejayaan. Yang kelima, ada fase kemunduran. Yang keenam, ada bukti peninggalan atau prasasti. Yang ketujuh ada latihan soal, yang kedelapan ada daftar pustaka. Langsung saja kita mulai yang materi yang pertama, yaitu pengertian Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 hingga 1527 Masehi adalah kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara yang berpusat di Jawa Timur atau Trowulan. Didirikan oleh Raden Wijaya. Mencapai puncak kejayaan di bawah Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, kerajaan ini dikenal dengan Sumpah Palapa yang menyatukan wilayah Nusantara hingga Asia Tenggara. Lanjut, latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi yang dilatar belakangi oleh runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayak Tawang dari Kediri pada tahun 1292. Serangan tersebut menewaskan Raja Kertanegara dan mengakhiri kekuasaan Singasari. Menantu Kertanegara yaitu Raden Wijaya berhasil melarikan diri dan meminta bantuan kepada penguasa Madura yaitu Arya Wiraraja. Dengan strategi politik yang cerdik, Raden Wijaya berpura-pura tunduk kepada Jayak Tawang dan diberi izin membuka hutan tarik yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit. Lanjut. Kepemimpinan Kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana, memerintah pada tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Yang kedua ada Jaya Negara, memerintah pada tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Yang ketiga ada Tribuana Tunggadewi, memerintah pada tahun 1328 hingga 1350 Masehi. Yang keempat ada Hayam Wuruk, pemerintah pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Setelah itu, Majapahit diperintah oleh beberapa raja seperti Wikramawardhana hingga Girindrawardhana. Namun, kekuasaan kerajaan semakin melemah akibat konflik internal dan akhirnya runtuh sekitar akhir abad ke-15. Fase kejayaan. Fase kejayaan Kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi dengan dukungan Mahapatih Gajah Mada. Pada masa ini, Majapahit berhasil memperluas wilayah kekuasaan hampir ke seluruh Nusantara sesuai cita-cita Gajah Mada dalam Sumpah Palapa untuk mempersatukan daerah-daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga sebagian wilayah Maluku dan Nusa Tenggara. Selain kuat dalam bidang politik dan militer, Majapahit juga berkembang pesat dalam perdagangan internasional karena letaknya strategis di jalur pelayaran. Bidang kebudayaan pun mengalami kemajuan, terlihat dari karya sastra seperti Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca. Masa ini dikenal sebagai puncak kejayaan Majapahit karena stabilitas pemerintahan, luasnya wilayah, serta kemajuan ekonomi dan budaya yang dicapai. Fase kemunduran. Fase kemunduran Kerajaan Majapahit mulai terjadi setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi.
Sepeninggal beliau, terjadi perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan yang memicu perang Parekrek pada tahun 1404 hingga 1406 Masehi antara Wikramawardhana dan Briwirabumi. Konflik internal ini melemahkan stabilitas politik dan kekuasaan militer Majapahit. Selain itu, wilayah kekuasaan yang luas mulai melepaskan diri karena pusat pemerintahan tidak lagi kuat mengendalikan daerah-daerah taklukan. Di sisi lain, berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa seperti Kesultanan Demak juga mempercepat kemunduran Majapahit. Akibat berbagai faktor tersebut, pada akhir abad ke-15, kekuasaan Majapahit semakin melemah hingga akhirnya runtuh sekitar tahun 1498 Masehi. Nah, di sini ada bukti peninggalan atau bisa disebut dengan prasasti. Yang pertama yaitu adalah Prasasti Kudadu pada tahun 1294 Masehi. Prasasti ini ditemukan di daerah Kudadu, Sidoarjo, Jawa Timur. Prasasti Kudadu berisi tentang kisah Raden Wijaya ketika melarikan diri dari serangan tentara Jayak Tawang dari Kediri yang menyerang kerajaan Singasari. Dalam pelariannya, Raden Wijaya mendapat bantuan dari kepala desa Kudadu dan penduduk setempat sebagai balas jasa atas bantuan tersebut. Setelah Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit, desa Kudadu diberi status desa perdikan atau desa bebas pajak. Yang kedua ada Prasasti Balawi pada tahun 1305 Masehi. Prasasti ini bertuliskan tahun 1305 Masehi, di mana prasasti ini ditemukan di Desa Balawi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Prasasti ini dikatakan menceritakan kisah yang serupa dengan prasasti Sukamerta. Prasasti ini berkisah mengenai Raden Wijaya yang menikah dengan 4 orang putri dari Kertanegara. Yang ketiga ada Prasasti Canggu pada tahun 1358 Masehi. Prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan ditemukan di daerah sekitar Sungai Brantas. Isi Prasasti Canggu menjelaskan tentang penetapan beberapa desa sebagai desa penyeberangan atau pelabuhan sungai. Desa-desa tersebut bertugas menyediakan jasa penyeberangan bagi masyarakat dan pedagang yang melintasi sungai. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa Majapahit sudah berkembang kegiatan perdagangan dan transportasi sungai yang penting untuk perekonomian kerajaan. Yang keempat ada Prasasti Waringin Pitu pada tahun 1447 Masehi. Prasasti Waringin Pitu ditemukan di daerah Trowulan, Jawa Timur. Prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Dyah Kertawijaya, salah satu raja Majapahit setelah masa kerajaan Hayam Wuruk. Isi prasasti ini menjelaskan tentang struktur pemerintahan Majapahit serta pembagian wilayah kekuasaan kerajaan. Dalam prasasti ini juga disebutkan beberapa pejabat penting kerajaan. Informasi tersebut membantu para sejarawan memahami sistem administrasi dan pemerintahan Majapahit. Nah, di sini ada beberapa latihan soal yang di nomor 1 yaitu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan. Faktor utama yang mendukung kejayaan tersebut adalah yang B ya, teman-teman. Jadi, kerjasama antara raja dan patih dalam memperluas wilayah serta mengembangkan perdagangan merupakan salah satu faktor mendukung kejayaan Majapahit. Yang soal kedua yaitu fase kemunduran. Kerajaan Majapahit terjadi karena beberapa faktor. Nah, di sini yang ditanyakan adalah faktor kemunduran kerajaan Majapahit yaitu yang B juga, yaitu terjadinya konflik internal, perebutan kekuasaan setelah wafatnya Hayam Wuruk itu merupakan salah satu faktor kemunduran kerajaan Majapahit. Oke, di sini ada daftar pustaka. Ada yang pertama tadi ada jurnal dari Febrianti Intan, jurnal Pengabdian Pendidikan Sejarah. Yang kedua ada Nur Hasanah Regita Putri, ada jurnal kajian ilmiah interdisipliner. Yang ketiga ada Ruang Guru. Nah, oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.